Jika benar driver dari almarhum artis tersebut sedang menggunakan HP atau sedang mengantuk, dia bisa menjadi tersangka atas kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan dan hilangnya nyawa seseorang. Welcome to podcast Dikamer. Beberapa hari ini, setiap saya membuka media sosial, selalu kita disuguhi berita duka cita. Mungkin kita semua tahu apa itu berita duka citanya. Artis kita meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal di jalan tol. Saya pribadi mengucapkan turut berduka cita buat keluarga. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, terkhususnya buat anak yang ditinggalkan almarhum diberikan kekuatan, tumbuh kembangnya selalu dijaga Tuhan. Yang mau saya sorotin, kenapa sih bisa terjadi kecelakaan ini? Memang maut itu kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Kapan kita dipanggil, nggak ada yang tahu. Kita lihat orang sehat, baru kita komunikasi, besoknya kita dapat kabar meninggal dunia. Teman kita yang sedang bermain kita kemarin, besok paginya kita dengar kabar meninggal dunia. Jadi memang maut itu tidak ada yang tahu, nggak ada yang tahu, nggak ada informasi. Sehingga memang hal ini memang sangat menakutkan. Yang menjadi saya sorotin di kejadian ini, kenapa sih bisa terjadi kecelakaan lalu lintas? Apa sih penyebabnya? Apa sih penyebabnya sehingga bisa terjadi kecelakaan lalu lintas, khususnya kecelakaan tunggal yang sering terjadi di jalan tol? Ada beberapa faktor yang menurut saya mengakibatkan kecelakaan. Sebab terjadinya kecelakaan, satu, keadaan fisik dari kendaraan itu yang kita kendarain. Ketika kita perjalanan jauh atau kemanapun, mau ke kantor atau sedang liburan perjalanan jauh, kita harus betul-betul mencek fisik dari kendaraan yang kita bawa atau naikin. Tidak sedikit kejadian kecelakaan ini diakibatkan remblong, ya kan? Tidak sedikit kecelakaan ini diakibatkan ban pecah. Tidak sedikit kecelakaan ini diakibatkan oleh lampu rem yang tidak menyala, jadi sehingga orang tidak tahu dari belakang. Itu sebab dari fisik kendaraan yang kita naikin. Ada baiknya ini juga menjadi perhatian kita, teman-teman, bosku sekalian. Ketika berjalan jauh, ketika mengendarai kendaraan apapun itu jenisnya, tolong dicek betul-betul fisik dari kendaraan tersebut, supaya kita nyaman sampai kita di tujuan sehat, kembali kita dari tujuan ke rumah kita sehat. Betul yang saya katakan tadi, memang maut kita tidak tahu, tapi kita bisa mengatasi, menekan terjadinya hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita saat berkendaraan. Kedua, kelalaian orang yang membawa. Banyak berita yang tersebar bahwasannya kecelakaan yang dialami oleh almarhum artis kita itu akibat kecelakaan driver supirnya, yang mana ada informasi bahwasannya dia sedang buat history di handphonenya ketika membawa kendaraan dengan laju.
jalan tol, karena jalan tol nggak mungkin lambat, pasti kencang. Sibuk memakai handphone, sibuk lihat handphone ketika berkendara, itu sangat fatal. Hal itu sangat fatal, baik itu di diri kita, bisa merugikan diri kita, bisa merugikan orang lain. Lihat kejadian itu. Jika benar supir dari almarhum artis tersebut sedang memakai handphone, menggunakan handphone saat berkendaraan, lihat siapa yang dirugikan. Almarhum, keluarganya, anak-anaknya. Ada baiknya himbauan saya, ketika kita berkendaraan jangan menggunakan handphone, karena bisa mengurangi konsentrasi kita, apalagi perjalanan jauh. Tolong hargai diri kita, cintai diri kita, cintai orang lain dengan cara tidak menggunakan HP saat berkendaraan. Kedua, lelah, ngantuk. Ini juga banyak sebab terjadinya kecelakaan driver atau supir itu mengantuk saat membawa kendaraan. Saya juga pernah mengalaminya. Padahal saya dari kantor, itu perjalanan kira-kira dari kantor saya ke rumah itu memakan waktu 45 menit. Saya sudah capek ini. Saya sudah capek bekerja, sudah capek sidang. Ketika saya berkendaraan pulang, saya merasa ngantuk. Ngantuknya sampai nggak bisa terkatakan. Karena saya takut terjadi apa-apa buat saya dan buat orang lain yang bisa merugikan orang lain, saya menepi. Saya butuh waktu hanya 10 menit untuk istirahat. Matikan mesin, istirahat, tidur 10 menit. Sehingga waktu 10 menit itu membuat mata saya segar. Ketika mata saya segar, saya kembali melanjutkan perjalanan pulang, sehingga saya selamat. Karena membawa kendaraan itu per detik aja mata kita tutup, itu bisa mengakibatkan kecelakaan buat kita, yang merugikan kita dan orang lain. Jika benar driver dari almarhum artis tersebut sedang menggunakan HP atau sedang mengantuk, dia bisa menjadi tersangka atas kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan dan hilangnya nyawa seseorang. Dia bisa jadi tersangka atas kejadian itu, atas kelalaiannya menggunakan HP jika benar, ngantuk tertidur jika benar. Dia bisa menjadi tersangka. Jadi buat pelajaran kita semua, ketika kita berkendara seperti yang saya katakan tadi, apalagi kita perjalanan jauh, kita harus betul-betul cek keadaan fisik dari kendaraan kita. Layak tidak berjalan jauh, layak tidak dipakai. Dicek betul-betul supaya tidak merugikan diri kita sendiri atau orang lain. Ketika rem kita blong, kita menabrak orang, kita rugi dan orang lain rugi. Bahkan kita bisa menjadi tersangka ketika ada juga korban jiwa. Atau ketika kita lelah, istirahat aja 10 menit. Cukup 10 menit untuk kita istirahat, untuk dapat badan kita segar, mata kita segar, sehingga kita terhindar dari kecelakaan, terhindar dari merugikan orang lain atau merugikan diri kita sendiri. Ya, sudah kejadian. Artis kita sudah meninggal dunia, itu nggak bisa kembali lagi. Luka mendalam buat anaknya.
luka mendalam buat keluarganya. Akibat apa? Akibat kelalaian. Jika benar itu kelalaian, memang seperti saya katakan tadi, maut itu tidak ada yang tahu. Tetapi tidak salah kita untuk berjaga-jaga. Tidak salah kita untuk berjaga-jaga menghindari hal-hal yang buruk. Sekalipun maut tidak ada yang tahu. Buktinya cuma artis kita yang meninggal dunia, supir tidak, anaknya tidak. Itu memang mukjizat. Tapi jika hal-hal yang tadi saya katakan tidak dilakukan oleh supir tersebut, kemungkinan besar itu tidak terjadi. Jika benar itu, bisa supirnya akan menjadi tersangka atas hilangnya nyawa. Jadi bosku sekalian, ingatlah, sayangi nyawamu, sayangi keluargamu, sayangi orang-orang di sekitarmu, hargai orang di jalan. Dengan cara apa? Memperbaiki diri, berhati-hati berkendara, cek fisik kendaraan kita. Itu tandanya kita menghargai orang lain, menghargai nyawa kita, menghargai orang-orang yang kita sayangi. Ini sangat disesalkan. Saya lihat foto banyak di Facebook, banyak di YouTube, hancur mobil itu. Hancur sampai almarhum terpental saya lihat di luar. Dan satu lagi, jangan lupa pakai safety belt. Alat untuk melindungi kita, mengurangi resiko. Itu dibuat untuk melindungi kita. Ketika terjadi apa-apa, kita tidak terpental keluar. Ketika ada rem mendadak, kita tidak tercampak keluar. Pakai safety belt. Cintai dirimu, cintai orang lain. Saya memang merasa sedih kecelakaan itu, karena istri saya baru ngefans, baru suka-sukanya melihat artis tersebut bersama suaminya. Kocak-kocak mereka, menghibur. Kehidupan mereka di YouTube-nya, di kesehariannya menghibur. Istri saya sampai sedih. Sampai sedih melihat kejadian itu, nggak sangka. Saya yang pertama tahu, Mami, artis ini meninggal dunia kecelakaan. Dia nggak percaya. Dia sedih. Karena dia mulai menyukai artis tersebut karena kesehariannya apa adanya. Jadi buat kita semua, tetap waspada, tetap berhati-hati. Jika lelah berkendaraan, istirahat. Jika mau berkendaraan, cek fisiknya, supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu aja himbauan yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita. Sekali lagi saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum. Buat anaknya juga, tumbuh kembangnya maksimal dan dijagai oleh Tuhan. Dan kepada pihak kepolisian,
Saya dukung untuk mengetahui sebab terjadinya kecelakaan ini yang telah merenggut nyawa seseorang. Tetap semangat buat pihak kepolisian Laka Lantas. Tetap semangat untuk mengetahui apa sih sebenarnya terjadi pada waktu itu. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap sukacita, jangan lupa bahagia.